Kita perbarui informasi soal penanganan banjir di Bali. Sudah bergabung bersama kita di Jurnal Nusantara, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali, Bapak Igede Agung Teja Busana Yatnia. Selamat pagi Pak Teja. Kita tahu Bali, khususnya Denpasar, tahun lalu sempat diguyur hujan, banjir. Kalau saat ini Jakarta lagi siaga banjir juga nih Pak. Bagaimana dengan di Denpasar, Bali saat ini kondisinya Pak? Saat ini bersyukur itu terkendali, cuaca cukup cerah dalam beberapa hari terakhir ya. Walaupun demikian kami tetap waspada karena peringatan tentang puncak musim hujan nanti sampai akhir Februari. Ada sampai akhir Februari. Nah, tadi kan kita juga dengar ada pemasangan alat early warning system, yaitu alarm. Nah, sebenarnya bagaimana cara kerjanya dan di titik mana saja alat ini dipasang, Pak? Ya, belajar dari pengalaman tahun lalu itu sangat penting. Jadi kami melakukan dua hal pada prinsipnya. Pertama, bagaimana kita mengurangi risiko terhadap terjadinya banjir, kemudian bagaimana kita mengurangi risiko terhadap korban gitu ya. Nah, kalau untuk mengurangi banjir ini normalisasi sungai sudah dilakukan, pengurukan sedimentasi sampai tata kelola sampah sudah semakin dikuatkan, termasuk bagaimana penegakan tata ruang ya. Tetapi di satu sisi untuk kalau banjir itu terjadi, bagaimana korban bisa dikurangi. Nah, salah satu cara yang penting adalah dengan peringatan dini atau alarm terhadap banjir. Jadi dalam prioritas kami sudah memasang 6 titik peringatan dini banjir di Tukat Badung namanya, atau Sungai Badung di Kota Denpasar. Masing-masing titik ini alatnya bekerja secara independen, dilengkapi dengan 3 sensor. 3 sensor ini maksudnya 3 kali tahap peringatan. Tahap pertama itu sifatnya pemberitahuan bahwa air naik, itu ketika air sungai naik 50 cm. Sehingga warga di sekitar sungai ada harapannya sudah aware terhadap kenaikan air ini. Kemudian kalau naik lagi sampai dengan 116 cm, ini sudah ada peringatan yang kedua dan meminta masyarakat untuk persiapan, siap-siap untuk evakuasi. Tapi kalau naik lagi sampai ketinggian 2,5 atau 266 cm, ini sudah ada perintah evakuasi. Alarm yang ketiga berbunyi. Saya kira itu gambaran singkatnya, dan ini kami sudah lakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk dipahami. Baik, sudah dilakukan sosialisasi. Tadi Bapak sebutkan prioritasnya di sekitar Tukat Badung. Apakah ini akan bertahap juga di titik-titik lain, atau untuk saat ini baru fokus di Tukat Badung sebagai daerah rawan banjir, Pak? Ya, karena dalam waktu mendesak kita waspada terhadap puncak musim hujan sampai Februari ini, jadi kami prioritaskan di Tukat Badung ini dulu gitu ya. Nah, dalam jangka panjang berikutnya tentu di berbagai daerah di kabupaten kota di Bali, ada 9 kabupaten kota, ada 391 sungai. Ini harapnya secara bertahap dilengkapi, karena kabupaten lain juga memerlukan. Jemberana di ujung barat, di Karangasem juga memerlukan sirine yang sama. Terakhir Pak, secara singkat imbauan dari BPBD Bali untuk warga di sekitar daerah rawan banjir, apa yang perlu dipersiapkan Pak? Ya, dalam waktu mendesak kita selalu harus waspada terhadap perkembangan situasi, karena ancaman akan terus ada. Jadi informasi ini terus diikuti, kapan hujan dan potensi intensitas hujannya, itu peringatan dini perkembangan cuaca juga kami selalu update ya. Kemudian lakukan langkah-langkah darurat apabila di daerah masing-masing mengalami banjir ataupun longsor. Bisa pergi ke tempat aman lebih dahulu dengan menyiapkan tas siaga, semua barang-barang yang berharga, dan kelengkapan konsumsi untuk 2 hari atau 3 hari pertama ini juga perlu disiapkan. Sambil kalau itu tidak terjadi, kita tetap menjaga kebersihan lingkungan, saluran drainase agar berfungsi baik, termasuk kebersihan sampah. Baik, ini yang perlu diantisipasi, terus berkoordinasi, memantau terkait dengan perakiraan cuaca, dan juga mempersiapkan diri, terutama dokumen-dokumen penting untuk bisa diamankan. Terima kasih Kepala Pelaksana BPBD Bali, Bapak Igede Agung Teja Busana Yatnia, telah bergabung di Jurnal Nusantara. Sehat selalu Bapak. Terima kasih.